Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Nurul Fadilah. Saya dari kelas 10G, nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan Quran Surat At-Taubah ayat 105 atau tentang etos kerja. Surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli malu fassatarallahu ammalakum wa rasuluhu wal mu'minun wassaturraduna illa alimil ghaibi wasyahadati payu nabi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Hukum bacaan tajwid Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 105. Yang pertama, fassayarallahu, yaitu lam jalah tafhim, karena lafaz Allah didahului oleh fathah. Yang kedua, amalakum wa rasuluhu, yaitu izhar safawi, karena mim sukun bertemu dengan waw. Yang ketiga, walamu minun, yaitu alif lam qamariyah, karena alif lam bertemu huruf mim. Yang keempat, wasyahadati, alif lam samsiyah, karena alif lam bertemu huruf sin. Yang terakhir, fayu nabiukum bima, yaitu ifah safawi, karena mim sukun bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya, isi kandungan Quran Surat At-Taubah ayat ke-105. Yang pertama, Allah memerintahkan hambanya untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, Allah melarang sikap malas dan membuang-buang waktu. Yang kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya, karenanya setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena ria dan mengharap pujian manusia. Yang ketiga, Allah memotivasi hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Yang keempat, Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Yang terakhir, setiap manusia akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan setiap amalannya. Selanjutnya, pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setiap manusia akan kembali ke akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Seorang mukmin hendaklah jangan larut dengan gemerlap kehidupan duniawi hingga melalaikan akhirat yang kekal abadi. Yang ketiga, setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, dan mukmin di akhirat kelak. Lalu akan dibalas sesuai amal tersebut. Jika amalnya baik, maka mendapat pahala. Sebaliknya, jika amalnya buruk, maka akan dibalas dengan siksa. Karenanya, seorang muslim harus memperbanyak amal soleh ketika hidup di dunia. Apa itu etos kerja? Etos berasal dari bahasa Yunani yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau suatu kelompok. Kerja dalam arti pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi, intelektual, dan fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan maupun keakhiratan.
Pengertian etos kerja dalam Islam. Etos kerja adalah cara pandang yang diyakini seseorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, tetapi sebagai manifestasi dari amal soleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Kerja dalam bahasa Arab disebut dengan amala ya, malu dan yang seakar dengan kata tersebut. Di dalam Al-Quran, kata-kata yang berarti bekerja seringkali diulang dan seringkali dihubungkan dengan pekerjaan yang soleh atau amal soleh. Amal soleh yaitu pekerjaan yang membawa kebaikan baik bagi pelakunya maupun orang lain. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras atau memiliki etos kerja yang tinggi. Contoh etos kerja yaitu 1. Menjaga tali silaturahmi antar saudara. 2. Bersyukur atas kemenangan yang telah diraih dan jangan mudah merasa puas. Yang ketiga, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan bapak atau ibu guru di sekolah. Keempat, terus berjuang menjadi yang terbaik, tidak berputus asa, dan yakin bahwa esok lebih baik. Selanjutnya, ciri muslim yang memiliki sikap etos kerja. Yang pertama, memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership. Yang kedua, menghargai waktu. Yang ketiga, tidak pernah merasa puas berbuat kebaikan atau positive improvements. Yang keempat, hidup berhemat dan efisien. Yang kelima, memiliki insting bersaing dan bertanding. Yang keenam, keinginan untuk mandiri atau independen. Yang ketujuh, ulet, pantang menyerah. Yang kedelapan, berorientasi pada produktivitas. Yang terakhir, memperkaya jaringan silaturahmi. Tujuan bekerja dalam Islam. Bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi tujuan mulia, yakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan bekerja dalam Islam yaitu pertama, meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bekerja dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih ridho darinya. Yang kedua, menolak kemungkaran, yaitu kemungkaran dapat terjadi pada seorang yang menganggur, sebab ada bisikan hawa nafsu dan syahwat yang dapat menjerumuskan ke dalam kemungkaran. Yang ketiga, kepentingan amal sosial. Maksudnya, Islam mengajarkan umatnya untuk beramal sosial atau bersedekah sesuai kemampuan yang dimiliki. Contohnya bagi seorang muslim yang bekerja, tenaga dan hasil pekerjaannya itu dapat digunakan untuk bersedekah. Yang keempat, memberi nafkah keluarga. Seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin untuk memberikan kehidupan yang layak untuk anak dan istrinya. Selanjutnya, cara meningkatkan etos kerja. Terdapat 4 hal. Yang pertama, membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Yang kedua, meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Yang ketiga, saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Banyak faktor yang mempengaruhi turunnya motivasi untuk meraih kesuksesan. Nah, hal tersebut dapat diatasi dengan saling memberi motivasi di antara teman. Yang terakhir, menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja. Selanjutnya, apa manfaat adanya etos kerja? Manfaat adanya etos kerja yang pertama, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Maksudnya, pekerjaan yang telah menghasilkan sebuah produk, bagaimanapun bentuk dan kualitasnya harus tetap dihargai. Karena menghargai karya orang lain akan mampu memotivasi agar bisa menghasilkan karya lebih baik lagi. Yang kedua, menjaga martabat diri sendiri. Martabat diri akan terjaga jika seseorang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. Pasti banyak orang meremehkan apabila hanya bermalas-malasan dan berpangku tangan. Bahkan ia dianggap sebagai orang yang tidak berguna bagi keluarganya. Yang ketiga, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja keras yang dilakukan oleh seseorang dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan wujud ibadah kepadanya. Yang terakhir, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal.
Maksudnya, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghadapi hambatan. Dengan senantiasa bekerja keras, maka akan muncul sifat tabah, sabar, optimis, serta tawakal. Pada hakikatnya, kesuksesan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan adalah sukses yang tertunda karena Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki kebaikan hambanya yang bertakwa. Sekian penjelasan mengenai Quran Surat At-Taubah ayat 105 atau tentang etos kerja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.